Kalau ada satu komponen yang paling sering diabaikan saat merakit PC, power supply adalah jawabannya. Part PC satu ini selalu jadi korban cut budgetnya teman-teman yang baru rakit PC. Tergoda dengan harga power supply yang murah, kapasitas yang terlihat sama, namun tidak memiliki efisiensi rating dan komponen yang mumpuni. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih power supply yang pas untuk PC kamu dari segi kapasitas, efisiensi, modularity, dan lain-lain. Dan bersama saya Ronald, welcome to MSI Gaming Indonesia. Sebelum kita mulai, sekali lagi kami ingatkan jangan remehkan power supply. Jangan jadikan unit yang bertugas untuk mensuplai arus listrik ke komponen PC lainnya sebagai tempat untuk menghemat budget kalian. Jika RAM, graphic card, atau storage yang rusak, komponen-komponen ini tidak akan menimbulkan masalah ke komponen yang lain. Namun jika power supply yang bermasalah, semua komponen lain akan ikut rusak. So, bagaimana caranya memilih sebuah power supply yang pas untuk PC kamu? Tidak over budget, tidak under spec, efisien, dan tahan lama. Ada 3 hal yang penting yang harus kamu perhatikan saat memilih sebuah power supply. Pertama adalah kapasitas. Pada umumnya, power supply memiliki kapasitas dimulai dari 400 watt hingga yang paling besar mencapai 1600 watt. Tapi kita akan fokus ke power supply dengan kapasitas di rentang 500 sampai 1000 watt. Karena unit power supply inilah yang paling banyak beredar di pasaran. Sebelum memutuskan untuk membeli power supply mana, sebaiknya ketahui dulu perkiraan konsumsi daya dari PC yang akan kamu rakit. Gunakan power supply kalkulator seperti berikut. Masukkan konfigurasi sistem PC kamu ke dalam kolom yang tersedia, maka akan keluar hitungan kasar konsumsi daya dari sistem tersebut. Misalnya di sini kita dapatkan hasil 473 watt untuk kinerja power supply yang optimal angka 473 watt dikalikan dengan 1,5. Dengan hasil 709 watt, maka power supply yang paling ideal untuk PC kamu adalah power supply dengan kapasitas 750 watt. Disinilah faktor efisiensi sebuah power supply menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Menggunakan power supply 650 watt dengan konfigurasi seperti yang kita gunakan ini tentunya sangat aman. Namun, kami menyarankan 750 watt dengan pertimbangan kemungkinan kamu akan mengupgrade komponen nantinya. Dan juga untuk mencapai efisiensi maksimal dari power supply yang digunakan. Power supply adalah perangkat PC yang memiliki peluang sangat besar untuk digunakan kembali. Karena daya listrik itu tidak pernah berubah. Colokan yang kita gunakan pun sudah berpuluh tahun bentuknya masih sama. Lalu bagaimana dengan power supply dengan kapasitas 1000 watt seperti MPG A1000G yang kita punya di sini? Power supply dengan sekelas ini adalah untuk teman-teman yang merakit PC menggunakan part-part high-end dengan konsumsi daya yang besar. Contohnya PC rakitan yang menggunakan CPU Intel Core i9 atau AMD Ryzen 9 yang di-pairing dengan graphic card sekelas Nvidia RTX 3080 hingga 3090 Ti dan juga mempertimbangkan part lain yang akan digunakan seperti custom cooling dengan segala komponennya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa konsumsi daya pada graphic card terus mengalami peningkatan di setiap generasi. Sampai yang paling tinggi sekarang yaitu Nvidia RTX 3090 Ti dengan minimal power supply 850 watt dan idealnya menggunakan power supply 1000 watt. Masuk ke faktor kedua yang perlu diketahui sebelum membeli power supply yaitu efisiensi. Sederhananya, efisiensi adalah seberapa efektif sebuah unit power supply dalam mengkonversi arus listrik AC dari colokan ke arus DC yang dibutuhkan oleh komponen. Karena itu dibuatlah standar efisiensi untuk power supply dengan kode 80+. Setiap unit power supply yang memiliki kode ini berarti memiliki efisiensi paling tidak 80%. Contohnya, jika power supply menarik arus dari listrik rumah sebanyak 100 watt, maka arus yang masuk ke sistem bisa sebanyak 80 watt. Lalu yang 20%-nya kemana? 20%-nya lagi konversi menjadi panas karena tidak ada sistem yang 100% efisien. Angka 80 plus ini biasanya diikuti dengan kode seperti white, bronze, silver, gold, platinum, dan titanium. Ini digunakan untuk mengklasifikasikan unit power supply sesuai dengan level efisiensi mereka.
Lalu ada efisiensi rating 80 plus Gold yang merupakan salah satu jenis power supply yang paling banyak terdapat di pasaran. Dengan perbedaan efisiensi yang lumayan besar dibandingkan dengan rating 80 plus Bronze, power supply dengan rating 80 plus Gold memiliki efisiensi 90% pada 50% load. Hal ini tentu membuat power supply dengan rating 80 plus Gold menjadi incaran PC builder yang merakit PC gaming mid to high end. Faktor selanjutnya adalah modularity dari sebuah power supply. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah paham atau pernah mendengar kata-kata power supply modular. Power supply modular ini adalah jenis power supply yang kabelnya bisa dilepas dan dipasang sesuai kebutuhan kamu. Ada tingkatan dari power supply modular, mulai dari full modular, semua kabel bisa dilepaskan, semi modular, dan ada power supply non modular, power supply yang semua kabelnya sudah terpasang dan tidak dapat dilepas lagi. Dan kemudian yang perlu dinotis adalah bahwa power supply dengan rating 80 plus Bronze memiliki kapasitas di rentang 500 watt hingga 700 watt. Untuk model yang kita punya ada dua model, yaitu A550BN 550 watt dan A650BN 650 watt. Sedangkan untuk power supply dengan rating 80 plus Gold bisa dari 650 watt sampai dengan 1000 watt. Kebanyakan power supply full modular memiliki rating Gold, sudah jarang ada power supply Bronze yang full modular. Hal ini tentu dapat dipahami karena power supply dengan rating 80 plus Gold memang ditujukan pada PC gaming kelas menengah ke atas. Yang pasti juga dalam coveran budget lebih besar, sedangkan power supply dengan rating 80 plus Bronze lebih ditujukan kepada sistem PC gaming yang mid to low end. Dan power supply non-modular akan membantu kalian untuk menghemat budget saat merakit PC, sehingga budgetnya bisa dialokasikan untuk memaksimalkan part-part lainnya saat merakit. Lalu power supply mana yang cocok untuk kamu? Full modular, atau semi modular, atau non-modular? Nah, disinilah kamu harus pintar untuk membagi budget, karena modular atau tidak, sebuah power supply lebih berpengaruh kepada ease of use atau kemudahan yang ditawarkan saat proses perakitan. Dan power supply modular lebih memudahkan proses kabel manajemen di PC kamu. So, dengan semua informasi tadi, kamu harusnya tahu power supply mana yang pas untuk PC kamu dan sesuai dengan budget kamu pastinya. Jika sistem PC memiliki konsumsi daya yang tergolong rendah dan budget yang tidak terlalu besar, gunakan power supply dengan rating 80 plus Bronze, seperti MSI MAG A550BN dan 650BN. Non-modular power supply dengan garansi 5 tahun. Atau kalau kamu ingin merakit PC menggunakan graphic card seri terbaru seperti Nvidia RTX 30 series atau AMD Radeon 6000 series, saya merekomendasikan untuk menggunakan power supply dengan rating Gold dengan power efisiensi yang lebih baik seperti MSI MAG A650GF, A750GF, dan A80GF full modular power supply. Dengan desain kabel yang tipis akan memudahkan saat mengatur kabel manajemen di PC rakitan kamu, dan power supply jenis ini juga dilengkapi dengan garansi selama 10 tahun. Untuk kamu yang ingin merakit PC high-end, gunakan power supply 1000 watt dari MSI, yaitu MSI MPG A1000G full modular. Power supply yang satu ini dijamin bisa memenuhi semua kebutuhan daya PC gaming yang kamu punya. Dapatkan power supply MSI di official online store kami pada e-commerce favorit kamu. Klik link di kolom deskripsi dan juga di dealer-dealer resmi MSI terdekat di kota kamu. Setiap pembelian power supply MSI di toko dan dealer resmi, kamu akan mendapatkan garansi mulai dari 5 tahun hingga 10 tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Like dan share video ini jika kamu rasa bermanfaat, dan nantikan konten-konten menarik lainnya dari MSI Gaming Indonesia. Saya Ronald, thank you for watching, stay safe and power your PC with MSI. Bye-bye.